Tidak bisa langsung mulai. Langsung bisa. Baik teman-teman, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Sebelumnya kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Farah Safir Syotang. Nama saya juga ada PJD Prabowo. Perkenalkan nama saya Mikael Moreno. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai dari dengan tema dari SDGs. Kita mengambil poin kedua yaitu zero hunger, yang artinya itu menghapuskan kelaparan istilahnya. Tapi dengan subtema early warning alert system for infectious disease prevention. Artinya ini apa? Nah, ini artinya itu sistem peringatan dini untuk mencegah penyebaran penyakit secara luas. Nah, otomatis kita memiliki tujuan dong. Tujuannya itu untuk mengembangkan sistem peringatan dini berbasis data terpadu. Nah, jadi kita bisa mendeteksi potensi wabah penyakit agar kita bisa deteksi lebih cepat. Nah, apa akibatnya kalau misalkan kita bisa mendeteksi data lebih cepat? Itu menyebabkan jadinya kita bisa mencegah penyebaran dan wabah penyakit itu agar tidak menyebar terlalu kemana yang dimana itu tidak akan berdampak kepada masyarakat dan ketahanan pangan. Nah, otomatis kalau misalkan kita ngebahas tentang suatu masalah, otomatis ada masalahnya dong. Nah, masalah yang kita bahas itu apa? Itu yang pertama itu penyakit menular itu masih menjadi salah satu masalah utama di kesehatan masyarakat. Nah, mungkin kalian tanya, apa sih hubungannya dalam kesehatan itu sama dengan poin kedua dari SDGs? Kan poin kedua SDGs itu membahas tentang zero hunger, di mana meniadakan kelaparan. Nah, jadi hubungannya itu kan otomatis kalau misalkan produsen pangan terkena penyakit, otomatis produsen pangan itu tidak bisa memproduksi makanannya, yang dimana itu bakal memutus rantai masuk makanannya itu tersendiri. Nah, itulah adalah salah satu hubungan dari keduanya. Yang kedua itu deteksi penyakit seringkali terlambat karena sumbernya itu tersebar di mana-mana. Jadi kita tuh mencari sumbernya untuk disatukan itu susah karena apa, sumbernya itu ada di mana-mana. Terus yang ketiga itu kurangnya sistem yang dapat menggabungkan data kesehatan, data lingkungan, data sosial secara real time. Nah, makanya di sini kami memiliki solusi bagaimana sih cara pengorganisasiannya itu. Yang pertama kita dapat mengumpulkan data. Kita dapat mengumpulkan data melalui IoT. Yang dimana kita menaruh banyak peralatan di beberapa titik yang berbeda-beda, lalu menghubungkannya ke satu data sumber dan memasukkannya ke dalam sistem, yaitu kita dapat memanfaatkan big data dalam proses ini. Nah, dan di dalam big data kita dapat mensortirkan data tersebut, kita bisa menggunakan bantuan AI di dalam situ. Nah, habis itu kalau misalkan kita sudah mensortir data-data sesuai dengan apa yang kita mau, kayak misalkan di dalam daerah itu ini tuh terdapat masalah DBD, nanti kita bakal mensortir yang terkait dengan DBD-nya itu. Baru habis itu kita bisa mengekstrak salah satu bahaya-bahaya yang sesuai dengan datanya. Baru habis itu kita analisis dan deteksi, bener nggak sih apa kalau misalkan penyakit ini ada di lingkungan tersebut, lalu kita hitung risikonya. Kalau misalkan ada di atas 20%, itu bisa jadi mitigasi adanya wabah penular. Lalu habis itu kita dapat mengirimkan peringatan kepada cabang-cabang daerah yang sudah diintegrasikan. Lalu habis itu kita lanjut di tindakan dan evaluasi. Nah, kalau misalkan penerapan ini diterapkan, apa sih manfaatnya? Yang pertama itu otomatis deteksi kita menjadi lebih cepat. Dengan deteksi yang lebih cepat, otomatis kita dapat mencegah resiko penyakit untuk menular. Yang kedua itu melindungi ketahanan pangan. Ya iya dong, kalau misalkan para produsen itu sehat semua, ya apa menjadi masalahnya buat kita. Yang ketiga itu kesehatan masyarakat terjaga, yaitu jelas benar. Dan terakhir itu mendukung poin SDGs poin kedua, yaitu zero hunger. Nah, hasil dari pembuatan poster ini kami masih berdiskusi dan ternyata masih terdapat beberapa poin-poin yang bisa dikembangkan. Makanya kita mengembangkan di sini terdapat tesis, antitesis dan sintesis. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami. Yang pertama itu dari tesis yang akan dijelaskan oleh Dio. Nah, jadi untuk tesis sendiri kita tahu sendiri bahwa ancaman penyakit menular ini menjadi ancaman utama bagi masyarakat, kesehatan masyarakat dan juga ketahanan pangan. Untuk itu dibutuhkan sistem pemantauan agar potensi penularan ini dapat dicegah.
digunakan itu namanya 5M. Yang pertama itu man, jadi kita dapat hiring tenaga kerja kesehatan yang benar-benar penting dalam pemantauan. Lalu ada money, yaitu pendanaan agar sistem riset dapat dijalankan lebih baik. Lalu ada material atau data dari data kesehatan dari rumah sakit dan juga masyarakat. Dan juga ada metode, yaitu sistem yang sistem dijalankan. Lalu ada mesin, yaitu alat laboratorium dan juga sistem pencatatan manual yang harus digunakan. Lalu lanjut ke antithesis. Jadi untuk antitesisnya itu dalam sistem ini masih belum efektif karena banyak data yang terdeteksi atau data yang tidak terintegrasi sehingga membuat pemerintahan atau tenaga kesehatan belum bisa menangani dengan baik ataupun melakukan tindakan tepat atau cepat. Dalam antithesis ini terdapat ada 5M. Yang pertama itu man, sumber daya manusia tidak dapat menganalisis data secara cepat dan cepat. Yang kedua itu ada money, ya investigasi dan kurang. Terus investigasi dapat membebani anggaran yang terdapat di sistem ini. Yang ketiga itu ada material, yaitu material informasi kesehatan lingkungan sosial secara masih terpisah. Yang ketiga itu metode, yaitu sistem secara manual yang lambat dan masih rentan banyak akan kesalahannya. Terus mesin, ya ada sistem digital yang dapat mengolah data tersebut. Lalu sintesis sebagai solusinya apa? Yaitu kita menggunakan teknologi AI dan big data. Itu sistem ini tuh dirancang secara terpadu agar data dapat dikumpulkan secara maksimal dan kita dapat menghitung resikonya dan pencegahan ini. Lalu ada juga 5M, yaitu yang pertama itu tenaga kerja kesehatan dan analisis data sehingga mereka dapat bekerja sama. Lalu yang kedua ada money, yaitu mereka meningkatkan penggunaan teknologi AI, dashboard monitoring dan juga peningkatan di sumber daya manusia. Lalu ada metode. Nah, metode yang digunakan itu adalah jadi kita mengumpulkan data, lalu kita menganalisis resikonya dan mengevaluasi, lalu mengirimnya kepada analisisnya. Lalu ada mesin yang digunakan yaitu teknologi AI, big data dan dashboard monitoring. Lalu yang terakhir ada material, yaitu mereka bekerja di sektor kesehatan, lingkungan dan sosial. Terima kasih. Baik, mungkin cukup segitu saja presentasi dari kami mengenai poin dari SMT poin kedua, yaitu Zero Hamar. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika kami melakukan kesalahan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diambil dulu.